enak banget nih gara-gara modal mirip doang. Mungkin ada yang bilang, oh pansos apa sih? Ada nggak omongan-omongan miring seperti itu juga? Shock nggak pada saat pertama kali dapat kabar, Wak? Sampai manapun juga sama almarhumah tetap di hati Abi ya, tetap di hati saya almarhumah tetap. Semangat ya. Semangat ya, Wak. Semangat, sabar ya, Wak. Iya. Guys, jumpa lagi di 123 Jawab Semuanya. Dan kali ini adalah seseorang yang sebenarnya aku udah ketemu kedua kalinya, bener ya Mel? Kalau sama Uwa baru ketemu pertama kali. Uwa siapa namanya, Uwa? Wah Umar. Uwa Umar yang lagi viral. Dan Amel yang katanya memang dilihat dari wajahnya ini mirip cenah sama almarhumah Nike Ardila. Kita ketemu di 123 Jawab Semuanya. Oke, Mel. Iya. Saat kamu ngaca, kamu tuh kan viral. Sampai Uwa pertama kali ketemu. Oke, kita jelasin dulu ya. Uwa ini kok diajakin dan tiba-tiba viral. Ternyata Uwa ini adalah seseorang yang pernah kerja sama almarhumah Nike. Uwa dulu kerja apa? Di rumah aja, beres-beres rumah, kamar almarhum. ART. Iya, ART aja. ART. Jarang ikut kemana-mana, di rumah aja. Oh, jadi bukan asisten yang Bukan. pergi-pergi ikutan syuting, enggak ya? Enggak. Tapi lebih ngeberesin urusan rumah. Iya, rumah Oke. almarhum. Almarhumah. Pada saat almarhumah, mohon maaf, akhirnya berpulang, Ya, Uwa masih bekerja sama masih terus di Bandung. Masih di sampai hampir 7 tahun lah. Pas Nike masih ke sana ke sini gitu, ke Ciamis, ke Bandung, ke sana ke sini gitu. Jadi lihat bagaimana dulu kerjanya almarhumah, sibuknya, tahu semuanya. Tahu dia sibuk. Oke, aku ntar ngobrol sama Uwa. Mel, saat orang semuanya tiba-tiba, kan ini banyak orang mungkin yang nggak tahu, tapi kalau nggak salah waktu di Kopi Viral, Kak Mel itu tahu bahwa Amel ditemukan lagi nunggu bus, lagi nunggu bus apa sih? Di halte bus bukan sih? Bukan, di MRT station. MRT station. Kamu lagi di situ, ketemu yang menemukan adalah seorang fotografer, betul? Iya benar. Dan tiba-tiba sekarang Amel viral. Sebelum Amel viral sampai sekarang dianggap sebagai seseorang yang mirip dengan Nike Ardila almarhumah. Dulu kamu udah ngerasa nggak bahwa kamu mirip sama Nike Ardila? Kalau dari pandangan mataku sendiri ya aku nggak bisa lihat mungkin ya. Jadi masih bingung sampai sekarang pun bingung kenapa bisa dibilang mirip gitu. Sampai ada yang nyandingin foto aku dengan foto almarhumah, itu aku juga masih belum bisa lihat gitu ya. Jadi mungkin karena aku ngelihatnya almarhumah tuh cantik banget gitu ya. Iya benar. Jadi ada rasa seneng juga yang dibilang mirip gitu karena kan ya cantik banget gitu. Dan prestasinya juga luar biasa ya. Iya benar banget. Tapi sebelumnya dulu pada saat sebelum kamu ngetop seperti sekarang viral, banyak nggak orang-orang tetangga kayak pada bilang Amel mirip deh sama Nike Ardila? Udah ada yang ngomong belum? Ada, jadi waktu itu lagi di rumah, terus aku lagi nunggu di teras buat nungguin bunda juga kan, karena kita mau pergi. Terus tiba-tiba ada orang lewat, aku juga kurang kenal siapa, bilang aku mirip almarhum Nike Ardila gitu. Tapi kamu belum ngerti tuh siapa gitu, karena kamu angkatannya juga kayaknya di bawah, maksudnya angkatannya kenal sama almarhum Nike Ardila nggak? Aku nggak taunya tuh pas SMP, terus mulai SMA mulai dibilang mirip lebih sering lagi, akhirnya mulai cari tahu lah sosok almarhumah. Baik. Nah sekarang setelah kamu viral dianggap sebagai bakal ada yang bilang Amel si penerus almarhumah Nike Ardila. Walaupun kayaknya nih kalau suara Amel masih harus belajar banyak ya, tapi kalau fisik look memang kamu tuh mirip. Wah, sebagai orang yang pernah bekerja lama sama almarhumah, Wah pas ngeliat Amel, menurut Wah mirip apa enggak? Mirip dari ininya, Dagunya. dagu, dari hidung, dari senyumnya kadang-kadang. Mirip ya? Kenapa Wah histeris? Saat di video yang viral, Wah nangis histeris sampai meneteskan air mata yang begitu luar biasa melihat si Amel. Kenapa Wah sampai nangis begitu? Kaget, saya kayak terobati itu pas datang ke Amel ke kampung saya. Jadi saya rada agak bahagia gitu pas Amel ke kampung saya. Apakah seperti seolah-olah melihat almarhumah lagi? Iya, jadi saya tuh ingat almarhum. Dan dari ininya aja jadi
Kalau dipandang dagunya aja sama hidung, senyumnya gitu. Itu lagi kecil almarhum gitu, waktu umur 17 tahun senyumnya tuh persis kayak Amel gitu. Persis banget ya. Iya. Wah, cerita dong Wak sedikit Wak. Banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk mengenal dekat, tapi Wak bisa kenal dekat, bahkan ngerapiin kamarnya almarhum. Harus sama saya aja, biarpun yang kerja ada 4 ya. Saya yang merhiji harus beresin kamar kalau habis syuting Neng. Saya yang jagain kalau Neng syuting 2 minggu, saya yang beresin paling 2 hari sekali, beresin kamar. Kalau nyucinya juga sama saya. Kalau mau syuting beres-beres baju. Dia udah sayang sama saya, udah Neng nikah itu Sunda asli itu. Karakternya Iya. almarhumah tuh seperti apa sih? Sifatnya orangnya kayak apa? Polos aja dia polos dia mah. Kalau ada dia yang mau apa aja dia mah dikasih. Kalau orang pengen sesuatu gitu. Nggak mementingkan diri sendiri, mementingkannya orang lain. Kalau pengen apa aja dia mah dikasih aja gitu. Makanya sekarang Neng Nike mah masih dikenang, makanya jadi orang mah kun payakun. Kalau orang baik mah insya Allah. Amin. Sekarang juga tuh masih di itu kan, masih dikenang. Almarhum Nike Ardilah mana udah dia mah tulus orangnya. Kamar yang ditinggalkan sama almarhumah itu setelah udah bertahun-tahun almarhumah sudah berkembali gitu ya kepada Iya. Tuhan, itu posisi masih sama atau sekarang bentuk mungkin sudah menjadi kamar yang berbeda dipakai untuk fungsi yang lain? Tapi sekarang udah pindah ke museum, masih udah tetap barang-barangnya. kamar yang dulu gitu, Iya. tetap masih kamar Iya. yang dulu. Oke. Posisinya juga. Pas hampir sama semuanya. Amel, udah pernah sowan belum? Apalagi ke museumnya yang katanya ini, walaupun almarhumah sudah meninggal cukup lebih dari 10 tahun kalau nggak salah ya, udah pernah berkunjung dan melihat belum bagaimana peninggalan dari almarhumah? Udah, waktu itu aku pas lagi mau silaturahmi ke mami juga. Ya. Aku Namanya Teknika ya, almarhumah ya. aku berkunjung ke museum, Ya. terus lihat barang-barang yang pernah dipakai sama almarhum, Ya. prestasi-prestasinya, terus gambaran dari kamarnya almarhum juga gitu. Oke. Tapi kamu sendiri secara pribadi ngerasa justru jadi beban ya dengan dia, karena Nika Ardila itu almarhumah Iya. itu bukan artis yang ibaratnya setengah-setengah loh. Wah mungkin tahu banget ya Wak bagaimana beliau itu almarhumah itu benar-benar bahkan sudah meninggal lama pun orang segitu fansnya masih menggilai almarhumah ya Wak ya gitu. Mungkin kebaikan hatinya. Iya, kebaikan hatinya mungkin. Benar, kecantikannya, Iya, prestasinya polos juga. dia orangnya polos. Polosnya. Jarang dandan di kamar juga. Jarang dandan, bener emang udah cantik dari lahir ya kayaknya ya Wak. Tapi justru jadi beban karena ini nama besar almarhumah, atau kamu justru anggapinnya mungkin, mohon maaf nih saya, ada yang bilang oh enak banget nih gara-gara modal mirip doang. Mungkin ada yang bilang oh pansos apa segala. Ada nggak omongan-omongan miring seperti itu juga? Mungkin ada beberapa ya yang ku dengar emang agak sakit hati buat didengar, tapi menurutku ya itu hak mereka buat berpendapat mungkin Iya. ya. Tapi dari situ aku malah jadi lebih lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi, lebih bangunan yang aku bangun tuh jadi lebih kuat lagi karena hal-hal kayak gitu tuh udah sering masuk, jadi aku bisa lebih bisa lebih kuat gitu loh. Sudah sering masuk, apa yang paling jahat yang pernah masuk ke, aku pikir semuanya mensupport Amel loh, tapi ternyata Amel bilang sebagai bangunan udah kuat sekarang, berarti kan banyak banget dulu ibaratnya dilempar dengan hal-hal yang gak enak ya Mel. Apa yang paling tidak enak banget yang pernah Amel baca mungkin di sosial media? Mungkin yang bukan gak enak sih, lebih tepatnya kayak sedih aja gitu aku bacanya. Kayak kenapa semua gerak-gerik atau apapun itu yang bersangkut pautan dengan almarhumah diikutin sama aku, padahal itu aku nggak tahu kalau almarhumah mungkin ada beberapa gerak-geriknya yang sama atau Oh, gimana. gerak-gerik badan kamu, body language kamu. Iya benar. Terus fashionnya, terus habis itu ya hal-hal lainnya yang dibilang ngikutin gitu. Jadi kan aku ngerasa kayak gimana, bukannya aku nggak senang, cuma sedih aja gitu, kayak aku udah jadi jati diri tapi masih dibilang gitu. Mungkin ya ini kan balik lagi ke yang atas, kalau misalkan bisa ada kemiripan hal lain yang di luar dugaan aku Sudah gitu. Tuhan yang mengatur ya. Tapi kamu merasa atau ada yang memang ngomong bahwa Amel itu pansos dengan nama besar almarhumah Nika Ardila? Ada yang ngomong seperti itu? Iya. Memang ada sampai ke kupingnya Amel ya. Wah, boleh tahu nggak? Ini bukan bermaksud untuk mengotek-ngorek lah luka yang mungkin sudah berusaha untuk sembuh gitu ya. Tapi hari dimana almarhumah kecelakaan kan meninggal gitu akhirnya, Uwatnya di mana? Di kampung, Di kampung, di Ciawi. di Ciawi. Nggak tahu, pas orang-orang bilang Umar katanya almarhum meninggal.
Saya kaget sampai nangis. Saya langsung ke Bandung nggak pakai sendal. Astaga. Memang ada di kamar, masih di kamar terus 4 hari nggak keluar-keluar, nggak sadar-sadar dia. Udah banyak orang, jadi saya beres-beres rumah, ada berontakan. Jadi ingat almarhumnya diberes-beres di rumah, tidak penuh terus rumah teh sama pen-pen gitu. Iya. Ya Allah, saya sampai merinding terus tuh. Shock nggak pada saat pertama kali dapat kabar, Wak? Susah, ya almarhumah ya Allah. Dia tulus, lebih menghargai seperti saya. Kan saya dari kampung, tapi dia malah lebih menghargai. Makanya saya sampai manapun juga sama almarhumah. Tetap di hati Abi, Iya. tetap di hati saya, almarhumah tetap. Iya. Untung itu ada foto di rumah yang lagi pertama 3 kali kenal. Langsung dipoto berdua. Sampai 26 tahun sekarang masih ada itu bang, itu di kamar. Pertama 3 kali kenal. Masih Ada ada foto di yang bisa jadi kenangan, Iya. Wak. Kenangan apa yang paling tidak terlupakan dari almarhumah, Wak? Ya itu aja foto. Kalau baju-baju mah waktu dikasih ada yang minta duka dikasih. Kalau foto mah jangan, kata saya itu Iya. jimat buat saya. Tapi alhamdulillah sekarang ya. Jadi pada saat Uwa itu ngerapin kamarnya almarhumah, sebelum akhirnya almarhumah berkembali, ada kejadian nggak, maksudnya Uwa ngobrol atau apa yang terakhir kali ternyata setelah kita lihat ke belakang, astaga itu menjadi pertemuan terakhir atau obrolan terakhir bersama almarhumah. Ya udah gitu, dari cerita nanti udah beda layu gitu. Jadi nggak ada tambah baik gitu orang nanti. Kayak capek gitu, almarhumah. Kayak capek lelah dia. Kayak capek gitu. Kalau udah lelah tadi pijitin we sambil ngobrol, tapi Daning mah sudah asli jadi Sunda we kalau sama saya mah. Oh, dipijitin sama Uwa. 3 jam kalau habis shooting harus 3 jam. Kalau bangun tidur dikasih air 2 gelas, udah jam 10 mie goreng pakai cabai rawit Suka setengah mateng gitu. Setengah. Kalau jam 2 itu makan bareng-bareng di kamar. Biarpun saya udah makan harus makan lagi di kamar dia. Oh, Uwa harus Makan lagi biarpun udah kenyang. Pokoknya mah harus makan katanya. Makan lagi saya. Dia sama pedas kesukaannya pedas. pedas. Itu yang kentang sama ati sama pete gitu. Itu kesukaannya. suka. Iya, suka dia nggak munafik dia sama orangnya. Sama kerupuk sama nasi dirames juga disuapin sama mami mau dia mah. Disuapin sama mami. Dia mah nggak munafik. Dangdut juga suka dia mah. Suka dangdut. Jadi kalau dipijit abis capek lelah sama Uwa tuh Yang ngobrol, mijitin gitu. sambil cerita tapi nggak terasa ada sambil ngobrol Neng nanti. Pokoknya kalau ada almarhum Mbak Soti mah saya harus jaga Neng aja. Standby, Harus apa-apa kalau tetep nyuruh. Saya suka dijailin kalau nggak ada kerjaan dijailin saya. Bercanda. Diperusutin celana harus ke kolam sama saudaranya sampai berkelahi pura-pura gara-gara di prank kayaknya ya kalau sekarang dulu pernah ketawa udahnya gitu teh. Astaga, bener-bener kenangan yang luar biasa ya, Luar Wak. biasa. Pada saat melihat Amel, Uwa memang rasanya seperti melihat kembali almarhumah ya. Iya, seperti almarhum masih 18 tahun, 17 dan Amel masih muda, masih ada harapan ke depannya. Iya. Jadi insya Allah, setiap muka Amel dilihat ininya aja hidung. Hidungnya ya, benar banget. Karena dia orangnya rambutnya gini terus, nggak pernah digaya-gaya di bob. Dia sukanya di bob terus dia. Iya, ini rambutnya almarhumah nih. Iya gini. Terakhir ya, Wak ya. Suka gini terus. Suka digituin, bener. Iya, almarhum dulu. Mel, kamu sebenarnya sukanya apa? Karena almarhumah, ya almarhumah. Amel, ya Amel. Memang Amel ada kemiripan Tuhan menciptakan sama almarhumah. Gak bisa dipungkiri wajah kamu tuh mirip. Tapi Amel tertariknya apa? Suka nyanyi atau suka dunia acting atau dunia tarik suara? Atau justru nggak tertarik sebetulnya? Mungkin ini di luar kendaliku semua ya, karena ini hal baru dan Allah ngasih aku jalan buat ngecoba hal baru yang mungkin di luar zona nyamanku gitu loh. Sebetulnya kamu nggak nyaman di TV apa dilihatin orang tuh nggak nyaman? Bukan nggak nyaman sih, cuma hal baru aja buat aku gitu. Dan di sini aku dikasih kesempatan yang mungkin nggak datang 2 kali ya rezekinya. Jadi aku jalanin sebisaku sampai emang udah titik capekku tuh di situ gitu. Jadi selagi aku masih bisa dan aku masih kuat dan bisa jalan terus ya jalan terus Kamu gitu. lakuin yang terbaik ya, Mel. Terakhir untuk menutup vlog kita, Mel, apa pesan yang pengen kamu sampaikan sama haters yang mungkin gak suka dengan kamu dibilang mirip-mirip sama almarhumah, atau
kalau yang ngefans sekarang sama Amel karena dianggap sebagai penerus dari almarhumah, apa pesan Amel? Iya, buat aku apapun komentar dari kalian, pro dan kontra itu hak kalian, karena apa kata-kata dari kalian lah yang bikin jadi motivasi buat aku gitu loh, buat jadi terus melangkah gitu dan nggak diem di tempat kan, karena kan kalau nggak ada dorongan aku bakal diem di situ aja. Dan dari hal ini tuh ngebuktiin kalau misalkan aku bisa lebih dari ini, aku bisa ngebuktiin dan aku bisa ngebanggain insya Allah banyak orang. Amin, amin. Semangat ya Mel. Kasih. Tunjukkan bahwa kamu bukan cuma sekedar mirip wajahnya, tapi prestasinya insya Allah bisa sama juga. Amin ya. Amin. Wah, paling suka lagunya apa Wak dari almarhumah Wak? Bintang kehidupan. Dikit dong. Nggak bisa. Dikit dong Wak. Wak nggak bisa tadi nyanyi dikit aja Wak. Yang ini, ku takkan, bukan ini. Enggak. Sedihan aku nangis. Dikit dong Wak, dikit aja Wak, dikit. Oh Wak. Ayo Wak, dikit aja nyanyi. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Udah aja, sedih. Makasih ya Wak. Wak sekarang kerjanya apa? Pemulung. Mulung. Iya, udah 18 tahun. Rumah juga nggak punya dari rakyat. Tanah seumur hidup dari Pak Haji, keluarga besar Pak Haji Jujus. Saya seumur hidup di pinggir sawah, rumah. Jadi setelah kerja sama Tenike almarhumah, sekarang mulung. Iya, udah 18 tahun nyuci manual. Sekarang udah ada mesin dari Penike, dikasih beliin mesin cuci. Rumah panggung di pinggir ladang. Itu dari rakyat, dibikin rumah panggung. Emang gak ada lagi yang mau kerja kerja rumah tangga lagi gitu di tempat yang lain? Nah, soalnya saya mengurus keluarga aja. Sekarang fokus keluarga, biarpun jadi pemulung. Banyak orang yang nyuruh giling padi, nyabit rumput, apa aja. Yang penting saya dapat uang buat resiko istri saya. Semangat ya. Semangat ya Wak. Semangat, sabar ya Wak. Iya. Nanti ada bantuan dari aku, tadi juga dari Selin, dari Bunda Inul ya. Wak, boleh maju sedikit Wak? Sini Wak. Maaf, awas, iya, awas tutup, iya. Nanti sedikit ya. Makasih Wak. Neng, Neng semua sehat selalu ya, tabah. Ya, sehat selalu buat Wak. Ya. Silakan Wak. Sehat yang penting Wak, Iya. ya. Supaya mudah-mudahan apapun pekerjaannya halal dan barokah. Amin. Kamu juga sayang, supaya fans Tenike Ardila juga bisa terhibur dengan kehadiran kamu. Pro kontra itu biasa, yang penting maju terus. Tunjukkan bahwa kamu juga bisa. Bahkan mungkin mudah-mudahan bisa sekeren Tenike Ardila juga. Amin. Thank you very much for watching, bye guys.